Perkembangan komunitas muslim yang masif di Nusantara tuh dibawa sama orang-orang Cina. He led his fleet to several Indonesian islands including Java, Sumatra, and Kalimantan. Ya soalnya waktu itu kerajaan Belanda yang nganut agama Protestan, mereka tuh nggak punya misi khusus buat nyebarin agama Protestan di wilayah koloninya. Gua pengen bahas satu topik yang dulu cukup bikin gua penasaran. Gimana Indonesia bisa jadi negara mayoritas Islam? Secara kan negara kita tuh bisa dibilang jauh ya dari tempat agama Islam lahir. Kita bukan negara Timur Tengah kan? Kan kalau dulu pas kita bahas kenapa Mesir jadi negara Islam, itu kan ada faktor kedekatan wilayah. Lah ini Indonesia, kan secara jarak jauh banget ini. Nah negara yang jauh banget sama tempat kelahiran Islam gini dan dulunya kerajaannya tuh kebanyakan kerajaan Hindu-Buddha, kok bisa-bisanya sekarang jadi negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia? Apa sih yang sebenarnya ngebikin Islam tuh akhirnya diterima sama masyarakat Nusantara? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Islam bisa jadi agama mayoritas di Indonesia di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin alasan Islam bisa jadi negara mayoritas di Indonesia, ini kita harus nariknya dari sejarah gimana Islam masuk dan berkembang di wilayah kepulauan Nusantara nih. Dan kalau kita ngomongin sejarah masuknya Islam ke kita, gue yakin lu pasti udah banyak yang tahu lah. Soalnya ya seingat gue, ini emang salah satu materi wajib di pelajaran sekolah kan. Kalau nggak SMP, SMA apa ya? Ya gak sih? Makanya di sini buat awal gue mau bahas poin-poin besarnya aja nih. Jadi sebenarnya ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Ada yang bilang dari Gujarat, dari Persia, teori Mekah, ya banyak lah. Dan semua teori ini pastinya didukung sama bukti-bukti yang kuat. Dan kalau dari bukti artefaktual disebut Islam tuh seenggaknya udah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-11 Masehi. Di mana ini didasarkan sama temuan makam Fatimah binti Maimun yang bertuliskan angka 475 Hijriah. Atau berarti tahun 1082 Masehi. Tapi terus ada kemungkinan juga kalau Islam tuh udah dikenal di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Soalnya kalau menurut Buya Hamka, salah satu orang yang mengemukakan teori Arab Mekah, beliau bilang, di awal berkembangnya Islam di Jazirah Arab, ada kemungkinan saudagar Arab tuh udah menjalin relasi perdagangan sama kerajaan-kerajaan Nusantara. Khususnya yang ada di pesisir barat Sumatera. Bahkan sangat mungkin juga di antara para saudagar Arab ini ada yang nikah sama warga lokal dan membentuk komunitas muslim di daerahnya. Oke. Terus selain teori-teori tadi, ada juga yang nyebut kalau perkembangan komunitas muslim yang masif di Nusantara tuh dibawa sama orang-orang Cina. Nah, iki leluhurnya Ustadz Felix nih. Ya jadi kalau menurut Chen Abarli di buku Islam in China, dia bilang orang-orang Islam dari Arab tuh udah mulai ngejalin relasi sama bangsa Cina lewat perdagangan di sekitar abad ke-8 Masehi. Apalagi waktu kekhalifahan Islam mulai nguasain wilayah-wilayah di Jazirah Arab dan Persia antara abad ke-7 sampai 8 Masehi. Nah, itu di situ mereka jadi punya kontrol tuh ke pelabuhan dan pos-pos dagang vital di Teluk Persia, yang merupakan titik perdagangan penting di jalur sutra. Dari situ akhirnya terbentuk hubungan perdagangan yang intens antara Arab sama Cina, dan kemungkinan jadi titik awal masuknya Islam secara masif ke Cina. Dan komunitas muslim di Cina inilah yang nantinya masuk ke wilayah Nusantara, khususnya ke Jawa sama Sumatera. Mereka bikin komunitas di sana dan ngebikin Islam berkembang secara masif di Nusantara. Menarik ya teorinya yang dari Cina ini ya. Mantap. The spread of Islam in China occurred through the interactions between the Chinese and the various Muslim communities in the Arab world. The two most notable routes through which Islam spread to China were the Silk Road and the sea routes that Arab traders used to travel to China. Nah, pengaruh Islam di Nusantara jadi makin menguat dan berubah jadi agama mayoritas itu seenggaknya mulai terjadi sejak abad ke-13. Soalnya waktu itu kerajaan-kerajaan bercorak Islam tuh mulai mendominasi, mulai ngegeser kerajaan-kerajaan sebelumnya yang beraliran Hindu-Buddha. Kerajaan Islam pertama yang pertama kali berdiri di Kepulauan Nusantara tuh ini nih. Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, di ujung utara Pulau Sumatera. Tapi terus ada juga dugaan kalau sebelum kerajaan Samudra Pasai eksis, di wilayah Aceh tuh udah ada kerajaan bercorak Islam yang lebih tua yang namanya Kerajaan Perlak. Tapi masalahnya banyak sejarawan yang meragukan keberadaan Kerajaan Perlak ini nih, soalnya bukti-buktinya tuh masih kurang. Terus selain itu ada juga Kesultanan Melaka di Malaysia yang punya pengaruh kuat dalam berkembangnya Islam di kawasan Nusantara. Oh iya, yang menarik sebenarnya Kesultanan Melaka ini tuh didiriinnya tuh sama mantan Raja Singapura yang beragama Hindu loh, yang bernama Parameswara. Kok bisa yang ngediriinnya Hindu?
Jadi ceritanya di akhir masa pemerintahan Hayam Wuruk di Majapahit, waktu itu tuh banyak negara vasal Majapahit yang ngeberontak dan pengen ngelepasin diri dari kekuasaan kerajaan asal Jawa Timur ini. Dan salah satunya yang pengen lepas adalah kerajaan Singapura yang waktu itu dipimpin sama Parameswara tadi. Nah terus waktu Hayam Wuruk akhirnya meninggal, Parameswara tuh makin berniat buat lepas dan bikin kerajaan sendiri. Dia nggak mau lagi tuh tunduk sama Majapahit. Nah ngelihat ada wilayah vasalnya yang ngeberontak, pihak Majapahit langsung ngirim ekspedisi akhirnya buat naklukin Singapura. Singkat cerita, Raja Parameswara akhirnya berhasil dipukul mundur, terus dia lari tuh ke utara, lari ke wilayah Melaka. Nah di pengasingannya ini, Raja Parameswara yang sebelumnya dia tuh Raja Hindu dari kerajaan Singapura, akhirnya dia mualaf, dia masuk Islam dan ngubah namanya jadi Sri Iskandar Shah. Dari situ kemudian dia ngelanjutin kekuasaannya dan ngebangun kerajaan Melaka yang beragama Islam. Dapat hidayahnya justru pas lagi daun-daunnya ya, pas lagi di pengasingan loh. Oke. There are different accounts of the fall of Singapura in the late 1300s. Both, however, say that we fell to a foreign power. The first account is from the Malay Annals. This account revolves around Iskandar Shah, the last king of Singapura. Nah, ngelihat kondisinya yang dikelilingin kekuatan-kekuatan besar, mana baru bangun kerajaan dari awal lagi kan? Sultan Sri Iskandar Shah jelas butuh sekutu yang kuat dong. Dan salah satu opsi terbaiknya ya apalagi kalau bukan Cina. Yang waktu itu tuh masih dikuasain sama dinasti Ming. Kenapa opsinya ke dinasti Ming? Soalnya waktu itu dinasti Ming yang masih dipimpin sama Kaisar Yongle, mereka tuh emang dikenal sebagai kerajaan yang hobi berdiplomasi. Mereka tuh suka menjalin relasi sama negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Dan buat ngelakuin tugas diplomatis ini, Kaisar Yongle tuh sampai bikin armada laut yang gede banget loh, buat datang ke negara-negara tetangga dan ngejalin kerjasama. Nah, armada laut ini waktu itu tuh dipimpinnya tuh sama Cheng He, seorang laksamana beragama Islam. Atau kalau di kita tuh lebih dikenal dengan nama Laksamana Cheng Ho. Pasti pernah denger dong Laksamana Cheng Ho dong. Tapi kayaknya belum pernah kita bahas satu video sendiri ya tentang beliau ya. Hajar gak nih beliau nih, Laksamana Cheng Ho nih? Silakan komen. Nah, di salah satu ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho tuh ketemu sama penguasa baru di Melaka. Ketemu sama Sultan Sri Iskandar Shah. Dan ya udah, sebagai sesama saudara seiman, Laksamana Cheng Ho pun ngedukung penuh kerajaan Melaka di bawah Sultan Sri Iskandar Shah. Dia ngebantu kerajaan baru ini buat ngejalin relasi sama dinasti Ming. Terus di saat bersamaan, kerajaan Majapahit yang selama ini punya kekuatan besar di Nusantara juga, mereka tuh lagi dilanda krisis kekuasaan dan perang saudara kan. Nah di sini Laksamana Cheng Ho yang emang ditugasin buat ngelakuin ekspedisi ke Jawa, dia kemudian langsung ngebantu berdirinya komunitas muslim multi etnis di pesisir utara Pulau Jawa. Jadi di komunitas itu tuh semuanya muslim, tapi background etnisnya tuh macem-macem. Mulai dari Melayu, Cina, Arab, sampai masyarakat lokal juga ada di sana. Nah, komunitas muslim ini kemudian nantinya berkembang jadi Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didiriin sama Raden Patah, salah satu keturunan Majapahit. Nah, di sini penguasa Majapahit yang masih tersisa kemudian mereka makin terdesak dan dipaksa buat pergi. Mereka terus terdesak sampai ke Blambangan atau sekarang jadi Banyuwangi, terus ada juga yang nyebrang sampai ke Bali dan akhirnya bertahan di sana sampai sekarang. Dan ya udah, setelah itu kerajaan-kerajaan bercorak Islam mulai eksis deh di wilayah Nusantara. Sempat ngalamin dinamika selama beberapa abad sampai hadirnya koloni Eropa, sampai hadirnya penjajah-penjajah dari Eropa. He led his fleet to several Indonesian islands including Java, Sumatra, and Kalimantan. I learned that his expeditions were not merely trade missions. They were grand gestures of diplomacy and cultural exchange. Nah ini sebelum kita masuk ke masa-masa dijajahnya, sebelum kita masuk ke masa-masa kolonialnya, gue pengen bahas dulu kenapa Islam waktu itu bisa diterima masyarakat Nusantara. Sampai akhirnya banyak kerajaan Nusantara yang agamanya Islam kan, yang backgroundnya Islam, yang coraknya Islam. Nah itu waktu itu kenapa tuh masyarakat yang mau nerima tuh kenapa? Ya selama ini kan kita taunya Islam tuh masuk ke Nusantara tuh lewat akulturasi budaya ya. Jadi agama Islamnya masuk, tapi nggak ngebikin identitas budaya asli masyarakat Nusantara hilang. Ya intinya Islamnya tuh ngeblend lah sama budaya lokal, makanya jadi bisa diterima sama masyarakat sana. Dan ya alasan ini bener, tapi sebenarnya ada alasan-alasan lain juga yang menurut sejarawan jadi faktor pendorong diterimanya Islam di masyarakat.
terutama sebelum terjadinya akulturasi budaya. Jadi kalau menurut Kings in General, salah satu alasan yang bikin Islam diterima di Nusantara tuh karena adanya keuntungan ekonomi dan politik. Ya jadi di sekitar abad ke-14 sampai 17, di masa-masa Islam tuh udah jadi agama mayoritas di Nusantara, dunia Islam tuh kan emang lagi ada di masa kejayaannya ya. Ini dunia Islam di sini tuh maksudnya merujuk ke negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, yang ngebentang dari pesisir barat Afrika, Timur Tengah, India, sampai Asia Tenggara. Nah, kerajaan-kerajaan Islam ini, mereka tuh terikat dalam sistem perdagangan internasional yang kita kenal sebagai jalur sutra sama jalur rempah. Nah, dengan kesamaan identitas sebagai Muslim, jelas ini berpotensi ngasih keuntungan ekonomi dan politik buat raja-raja di Nusantara dong. Belum lagi dengan banyaknya komunitas Muslim di Cina Selatan waktu itu, yang juga dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dunia. Nah, ngelihat potensi ini, jelas banyak kerajaan yang jadi tergoda dong pengen jadi kerajaan Islam, biar dapat keuntungan-keuntungan tadi. Ya intinya waktu itu dengan jadi Islam, dengan ngebangun kerajaan bercorak Islam, itu bakal ngebawa dampak positif buat si kerajaan dan pastinya buat rajanya. Makanya jadinya, wah ini masuk Islam apa ya? Banyak yang begitu tuh raja-raja waktu itu tuh. Cuma kan keuntungan dari kalau gua masuk Islam nanti gue jadi dapat partner yang banyak, itu tuh kan cuma bisa dilihat sama kelompok elitnya aja kan. Masyarakatnya kayaknya nggak bisa ngelihat manfaatnya secara langsung deh. Apalagi kalau belum kejadian, kalau belum jadi negara Islam, masyarakatnya nggak bakal kebayang tuh manfaatnya apa tuh. Dan dari sinilah para sejarawan dan para ahli budaya akhirnya berpendapat kalau Islam tuh di Nusantara masuk lewat berbagai sendi kehidupan masyarakat. Atau ya yang selama ini kita taunya lewat akulturasi budaya. Dan salah satunya tuh lewat nilai-nilai spiritualisme. Jadi masyarakat Nusantara tuh kan emang dikenal memegang nilai-nilai spiritualisme yang tinggi ya. Bahkan agama sebelumnya pun masuk ke Nusantara tuh nggak sepenuhnya ngubah tradisi lama loh. Mereka tuh lebih ke arah melebur sama kepercayaan lokal. Dan cara ini juga lah yang akhirnya dilakukan sama agama Islam. Jadi kalau buat bikin elit kerajaannya tertarik masuk Islam tuh pakai jalur politik dan ekonomi, nah kalau ke masyarakatnya itu pakai jalur budaya. The rich merchants from India and Arabia exchanged not only goods from the West, but also fostered good relationships with the local rulers. It is through these relationships that they exchanged their views on religion, thus influencing the rulers into converting to Islam. Nah, waktu agama Islam masuk dan pengen narik hati masyarakat, pastinya para pendakwahnya harus bisa nunjukin nilai-nilai spiritualitas yang tinggi dari agama Islam dong. Dan akhirnya caranya, kalau menurut Jane Gilman Taylor di bukunya yang berjudul Indonesia People and Histories, dia bilang nilai spiritualitas Islam waktu itu di Nusantara itu tuh diceritakan dalam bentuk cerita rakyat yang polanya tuh sama. Jadi diceritain ada seorang laki-laki asing datang naik kapal dagang dan laki-laki ini punya semacam kesaktian gitu. Kayak bisa nyembuhin orang sakit, terbang, sampai bisa mindahin gunung. Tapi bentukan si orang sakti ini nih bukan petapa kayak gambaran umum orang sakti di masyarakat Nusantara waktu itu ya. Enggak, bentuknya beda. Karena kalau bentuknya petapa gitu kan itu gambaran orang sakti di ajaran sebelumnya kan. Nah, orang sakti di sini nih gambarannya ya gambaran Islam yang ngegambarin kalau dia adalah orang Islam. Dan si laki-laki ini, si orang sakti ini nantinya dia bakal nikah sama seorang putri dari raja lokal. Nah, cerita-cerita kayak gini lah yang dipakai buat memperkenalkan konsep raja yang baru, yang ngegantiin konsep dewa raja. Ngegantiin konsep raja adalah titipan dewa yang dibentuk di zaman Hindu-Buddha. Terus selain itu, para pendakwah Islam juga tuh seringkali pakai cerita-cerita spiritual lokal yang udah sedikit dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam sebagai media dakwah mereka. Dan ya, walaupun cerita-cerita kayak gini tuh sulit dibuktikan atau bahkan mungkin murni cerita fiksi, tapi ternyata cara ini tuh terbukti efektif loh buat masyarakat Nusantara yang emang menjunjung nilai spiritualisme yang tinggi. Berkat cerita-cerita itu mereka jadi tertarik masuk Islam dan ya udah jadi deh Islam agama mayoritas di Kepulauan Nusantara. Dan kalau ngomongin soal akulturasi budaya lokal sama Islam, ada satu kebiasaan unik nih di bulan puasa kayak sekarang yang juga muncul ketika Islam mulai masuk Nusantara. Dan budaya ini tuh adanya tuh khususnya di tanah Sunda. Iya benar, ngabuburit. Jadi kalau menurut H.W. Setiawan, pakar budaya Sunda di Universitas Pasundan Bandung, dia bilang, ngabuburit itu bisa diartikan sebagai menunggu waktu petang. Dan menurut dia kemungkinan penggunaan kata ngabuburit ini udah mulai dipakai di tanah Sunda waktu Islam mulai banyak dianut sama masyarakatnya. Udah lama banget dong nih berarti nih. Bisa dibilang dari awal nih berarti nih. Wah. Disebut zaman dulunya, kegiatan ngabuburit tuh seringkali diisi dengan kegiatan kayak main bebelodogan alias meriam bambu.
Tapi ya makin kesini kegiatannya jadi makin beragam banget nih. Tapi ya tetap intinya sama, ngelakuin aktivitas buat nunggu waktu buka puasa. Dan di zaman sekarang, salah satu kegiatan yang bisa kita lakuin buat ngabuburit adalah main Genshin Impact. Ya, gue yakin banyak dari lu yang udah tahu lah kalau gue tuh main Genshin juga. Tapi ya mainnya tuh emang yang tipe-tipe santai gitu. Nah, buat investorku yang mungkin belum tahu apa itu Genshin Impact, ini coba gue ceritain dikit deh nih. Jadi Genshin Impact tuh adalah game bergenre open world action RPG yang bisa lu mainin di berbagai platform. Bisa main di PlayStation, iOS, Android, PC, ya pokoknya semua ada lah. Nah, kalau gue biasa gue mainnya di PS nih. Nah, di game Genshin ini, lu bakal mainin berbagai karakter petualang di sebuah dunia bernama Teyvat. Dan lu bakal nyelesain berbagai misi buat ngungkap misteri besar dunia. Ini kalau lu suka game yang punya latar belakang cerita yang keren, lu bakal cocok banget sih menurut gua sih sama Genshin Impact ini sih. Udah story-nya strong, dunianya juga menarik banget. Lu bisa keliling mulu lu kayak gua lu nanti lu. Sambil nunggu buka atau sambil nunggu sahur biar nggak ketiduran, ya Genshin solusinya. Terus selain ceritanya yang emang cakep, yang bikin seru juga, Genshin Impact tuh nyajiin sebuah konsep combat yang bernama Elemental Combat System. Jadi di game ini tiap karakternya tuh bakal punya keahlian elemen yang beda-beda, dan keahlian elemen ini bisa dikombinasikan satu sama lain buat ngasih efek yang beda-beda juga. Jadi lu bisa berkreasi nih, ngombinasiin berbagai karakter dengan skill elemental yang beda-beda. Pokoknya ya udah tuh, olah deh tuh tim lu tuh sekreatif mungkin tuh. Oh iya, buat yang mungkin nggak suka main game sendiri, pengen mainnya bareng teman atau pasangan, tenang, Genshin Impact juga mendukung mode co-op. Mode yang bikin kita bisa mabar mania. Jadi ya kurang mantap apalagi coba nih Genshin nih. Main sendiri oke, mabar juga oke. Nah, kayak yang gue bilang tadi, di sejarah ngabuburit, puasa-puasa gini tuh kan waktu nunggu buka tuh kan emang suka kerasa lama ya. Badan lemes, bingung mau ngapain, endingnya paling rebahan lagi. Nggak sehat tuh, nggak produktif. Makanya daripada ngabuburit gabut, ini adalah saat yang tepat buat main Genshin Impact. Hah? Apa? Lu belum pernah main? Hah? Apa? Udah lama banget gak main Genshin? Tenang, lu bakal tetap bisa ngikutin kok. Apalagi udah banyak juga kan kreator-kreator yang bikin panduan buat lu main Genshin Impact dari nol. Jadi ya daripada gabut nunggu buka, inilah saatnya buat lu mulai main Genshin Impact. Apalagi nggak lama lagi Genshin Impact bakal ngerilis banner baru nih. Yang berarti lu bisa dapetin karakter-karakter keren di banner baru nanti. Wah, jadi nggak sabar nih. Jadi ya tunggu apa lagi? Klik link yang ada di deskripsi sekarang dan ayo ngabuburit di Teyvat. Wah, ada yang jualan takjil gak ya di sana ya? Nah, waktu koloni Eropa masuk ke Nusantara dengan ngebawa agama Kristen, bisa dibilang mereka nih nggak nerapin strategi yang sama. Ya soalnya waktu itu kerajaan Belanda yang nganut agama Protestan, mereka tuh nggak punya misi khusus buat nyebarin agama Protestan di wilayah koloninya. Beda sama Spanyol atau Portugis yang salah satu misinya tuh emang gospel, emang nyebarin agama Katolik. Nah, kalau Belanda tuh enggak, mereka bener-bener lebih fokus ke dagang, lebih fokus ke ngembat komoditas aja udah. Dan ya udah, karena gabungan faktor-faktor tadi, faktor nilai spiritualisme Islam yang udah membaur sama masyarakat dan adat istiadat lokal, ditambah sama nggak adanya upaya khusus dari Belanda buat nyebarin agama Protestan, akhirnya ini ngebikin Indonesia tetap didominasi sama pemeluk agama Islam sampai sekarang. Oh iya, kalau kita ngomongin soal spiritualisme Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, di tahun 1960, Clifford Geertz, antropolog Amerika, dia tuh pernah ngeklasifikasiin masyarakat Islam di Jawa jadi 3 kelompok. Ada priai, kelompok Islam elit yang ngatur birokrasi pemerintah. Terus ada santri, kelompok yang disamain kayak pedagang di ajaran Hindu-Buddha yang identik sama masyarakat kota biasa tapi bukan masyarakat elit. Sama yang terakhir abangan, kelompok masyarakat tradisional yang diasosiasikan dengan penduduk desa yang menjalankan ajaran Islam yang digabung sama tradisi lokal. Kayak misalnya kejawen gitu. Tapi ya walaupun banyak dikritik, tapi pengamatan Geertz ini tuh seenggaknya tuh lumayan bisa ngasih gambaran gimana Islam berkembang di Nusantara ya, khususnya di Jawa. Dengan segala nilai spiritualitas tradisional yang ngebikin Islam bisa diterima dan bisa tetap eksis sampai sekarang. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Ada faktor-faktor lain nggak yang ngebikin Indonesia jadi negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia? Ya kan tadi kita udah ngebedah faktor historisnya ya. Mungkin lu punya faktor yang lain? Silakan komen. By the time the Portuguese and Spanish arrived on the scene in the 16th century, the entire archipelago was either under the sway of Islam or on its way to becoming Muslim.
Oke, sekian Lerungin kali ini tentang gimana Islam jadi agama mayoritas di Indonesia. Dan kalau menurut gue dari semua faktor, yang kocak tuh faktor itu tuh. Faktor Belanda malas nyebarin ajaran agamanya. Ya, kalau lo mau revisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti